Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, perlukah belajar menyusui sejak masa kehamilan? Masih bersama Dr. Lala Poresta Valentina Gunasari MBiomed dan juga Dr. Wenti Albayeni. Nah, dokter ini sudah berbahas banyak dok ya, membahas banyak mengenai manfaat ASI, kandungannya dok ya. Tapi ada sesuatu yang unik dok ya. Ternyata ASI ini kalau beda jam tuh dok, itu ternyata beda dok ya. Untuk kandungannya. Itu seperti apa sih Dokter Wenti? Ya, jadi memang beda ya. Kalau misalnya pernah ada ibu-ibu yang mompak, bandingin aja nih ASI pagi sama ASI malam tuh pasti beda. Yang malam lebih banyak lemaknya, lebih kuning, lebih kental biasanya. Yang pagi biasanya lebih cair, lebih jernih. Karena ada fungsinya masing-masing. Karena ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Kalau pagi kan biasanya dia main-main gitu kan, jadi lebih jernih karena kandungan lemaknya lebih sedikit. Kalau yang malam lemaknya lebih banyak supaya dia kenyang, jadi kan tidurnya nyenyak. Kemudian kalau bayinya sakit, itu kandungan ASI-nya juga berubah, menyesuaikan kebutuhan si bayi dan juga memiliki antibodi, antiinfeksi di dalam sensorik gitu dok ya? Iya kan, makanya pas dia mengisap, menyusui itu kan ada terjadi respon rangsang di sana. Itu si ASI itu ajaibnya itu ya, Masya Allah sekali ya. Jadi dia mendeteksi kebutuhan sang bayinya itu seperti apa. Makanya ASI itu adalah makanan utamanya si bayi. Jadi beda-beda, tiap ASI bayi itu pasti berbeda. Berarti memang menunjukkan kebutuhan tadi dok ya. Benar. Lalu ketika seorang ibu dok yang harus bekerja, itu kan harus dipompa dulu dok ya. Itu untuk amannya berapa jam sih dok? Apakah ada jangka waktu tertentu kah baru maksimal pemberian gitu dok? Iya, jadi untuk yang ibu pekerja biasanya memang tidak dipungkiri lagi harus dilakukan pumping. Kenapa? Karena tadi menjaga kestabilan produksi ASI. Jadi kan supply on demand dia. Jadi kalau ASInya dibiarkan saja, tidak diapa-apain, nanti produksi ASInya akan turun. Sedangkan kebutuhan anak kan tetap. Jadi tetap harus dilakukan pumping solusinya. Nah, untuk pemberian ASIP itu bagusnya yang memang yang paling segar ya, yang paling terbaru itu diberikan ke anak. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, misalnya kan harus ada jangka waktunya. Ya, kalau untuk di chiller atau di kulkas bawah itu maksimal 2 hari. Harus habis diberikan. Kalau tidak, misalnya harus lebih dari 2 hari harus masuk ke freezer langsung. Berarti harus dibekukan dok ya. Kalau dokter Lala gimana nih dok? Melihat ibu-ibu yang bekerja, bahkan ada yang harus membekukan susunya itu dok ya. Itu maksimal berapa hari sih dok agar susu tersebut masih aman dikonsumsi oleh seorang bayi? Kalau itu tergantung kulkasnya ya. Kalau kulkas 1 pintu, kalau masuk freezer itu biasanya tahan hanya 1-2 bulan paling. Tapi kalau kulkas 2 pintu bisa sampai 6 bulan tahan kalau beku. Kalau di chiller ya itu tadi maksimal hanya 3 hari biasanya. Itu memang ada jangka waktu maksimal dok ya, nggak hanya Ya, sembarang tadi sudah betul. dipumping, tapi lebih baik sudah dipumping itu langsung diberikan kepada bayi. Paling baik yang paling baik yang paling segar, karena kalau sudah didinginkan atau dibekukan pasti ada komposisi yang berubah. Lalu dok, ketika bayi tersebut lahir prematur dok ya, sebenarnya masih membutuhkan ASI nggak sih dok? Bayi prematur justru sangat butuh ASI karena risiko dia infeksi akan lebih tinggi dibandingkan bayi yang cukup bulan, sehingga satu-satunya makanan yang menyebabkan risiko infeksi paling rendah itu ya ASI. Cuma memang agak tricky karena bayi-bayi prematur ini biasanya refleks isapnya belum bagus, sehingga kalau refleks isapnya nggak bagus, rangsangan di payudara ibu untuk produksi ASI juga tidak optimal, sehingga ada pendampingan khusus, ada penanganan khusus untuk ibu-ibu dengan bayi prematur. Itu memang ada pendampingan khusus dok yang harus diberikan oleh ibunya dok ya. Betul. Bagaimana pemberian ASINya dan juga pola hidupnya dok ya. Nah dokter Wenti nih dok, dari pengalaman dok ya. Bagaimana sih dok pentingnya peran seorang suami bahkan keluarga nih dok ya dalam keberhasilan menyusui dok?
Ya, jadi kalau bahasa kekiniannya sekarang adalah father breastfeeding. Jadi support ASI. ya ayah ASI. Jadi ketika ibunya lelah, misalnya ibunya bekerja juga, kemudian harus mengasihi kan, kemudian harus mempamping kan, itu benar-benar capek loh. Jadi si bapak itu harus bisa memposisikan dirinya membantu. Misalnya popoknya basah atau dia adiknya bayinya BAB, dia harus bisa membantu ibunya. Kemudian support keluarga. Jangan justru keluarga banyak merepotkan si ibu ya. Bantulah mungkin piringnya banyak yang kotor dibersihkan, boleh dibantu-bantu seperti itu. Support makanan, support emosi juga, jangan diberat-beratin. Kadang tuh new mom ya, ibu baru itu asinya kan produksinya belum oke kan dok ya, jadi udah diomongin gitu, aduh nggak cukup itu susunya, nggak cukup, harus support, harus ini harus itu kan, nggak boleh kayak gitu, malah harus disupport ya. Nggak apa-apa, semangat, masih bisa kok, soalnya kan masih awal-awal, bisa, harus disemangatin. Dan ibu baru itu harus butuh istirahat yang cukup. Karena memang harus sama-sama paham kondisi dok ya. Benar. Ketika tadi perbedaan pendapat, takutnya ibunya juga stres, ASI juga berkurang. Malah baby blues atau trauma post syndrome itu biasanya karena itu tadi ibunya terlalu kelelahan, lelah batin dan lelah jiwa ya, capek, dia masih sakit melahirkan, kemudian emosinya belum stabil, di rumah berantakan, nggak ada yang bantuin, anak nangis, gimana nggak stres kalau kayak gitu kan. Makanya support system keluarga, mertua, adik, suami itu penting banget. Nah dok, Dr. Lalan dok ya, untuk saat ini dok, udah berapa banyak nih dok orang-orang di Bengkulu yang konsultasi nih ke spesialis laktasi dok? Sudah cukup banyak, karena kebetulan kan di Bengkulu ini yang praktek sebagai dokter laktasi baru saya sendiri, jadi Oh sendiri berarti dok iya ya? betul, jadi belum banyak juga yang tahu, dan kebanyakan yang datang itu sudah dengan masalah, misalnya berat badan bayinya yang tidak naik, kemudian payudaranya bengkak, radang, dan lain sebagainya. Masih sedikit sekali yang mengunjungi konselor laktasi itu untuk persiapan. Padahal seharusnya kalau ibunya sudah banyak dapat pencerahan, dapat ilmu dari sebelum melahirkan, masalah-masalah tadi itu bisa diminimalisir sebenarnya. Berarti bisa diminimalisir ketika sudah tepat tadi itu ya? Iya, Bagaimana? sudah tahu ibunya nanti setelah lahir mau ngapain gitu. Ini mungkin penasaran dok ya pemirsa di rumah, ini di mana sih dok prakteknya dokter nih ya? Karena memang baru satu dokter yang membuka konselor laktasi ini tadi dok. Ya, saya sejauh ini praktek di Rumah Sakit UMI dan praktek sendiri di Pematang Gubernur. Berarti kalau mau konsultasi bisa langsung nih ke Rumah Sakit UMI atau bertemu dokter yang Boleh DM dulu IG-nya biar janjian, karena untuk konseling ini kan waktunya panjang, bisa 1 jam untuk satu orang. Jadi kadang menyesuaikan ibu-ibu yang baru ini kan waktu konseling itu kan sangat tergantung siapa yang bisa nganterin gitu kadang. Nah itu bisa janjian dulu, boleh DM IG dulu. Kalau ini dok, kalau misalnya kan bayinya sudah terlanjur dot, jadi kan bingung puting. Nah, mau relaktasi bisa nggak kira-kira? Bisa, relaktasi bisa, insya Allah induksi laktasi juga sudah bisa. Berarti memang banyak dok ya peran seorang dokter laktasi ini untuk membantu perkembangan dari seorang bayi dan juga ibunya tadi dok ya. Lalu dok, biasanya paling banyak gitu dok ya orang-orang itu kurang peduli tadi dok ya mengenai bagaimana cara menyusui yang benar, lalu bagaimana jumlah kapasitasnya tadi dok ya. Kita akan bahas lagi dok bersama Dr. Lala dan juga Dr. Wenti. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.